Shalom, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita naikkan pujian, dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkanlah karyamu bagi manusia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami mau belajar firman Tuhan sebagai penopang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab Matius 21 ayat 33 sampai 46. Perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain pula dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka. Katanya, "Anakku akan mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak, karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Tema: menolak atau menerima. Ada pemilik tanah menyewakan tanah. Ia menyuruh hambanya menagih uang sewa, tapi penggarap kebun anggur menolak membayar. Pemilik tanah menyuruh hambanya yang lain,
Lagi-lagi penggarap kebun tak mau membayar. Lalu pemilik tanah menyuruh anaknya. Penggarap kebun malah membunuhnya. Ini sebuah perumpamaan. Pemilik tanah itu adalah Bapa. Dia mengirim nabi-nabi seperti Nuh, Musa, Yesaya untuk mengingatkan dosa manusia. Tetapi manusia tidak mau bertobat. Lalu Bapa mengutus anaknya, Yesus Kristus. Mereka menolak dan menyalibkannya. Sekarang tak ada lagi pengampunan bagi orang yang menolak Yesus. Mereka akan dihukum. Namun orang yang menerima Yesus akan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Ajar kami untuk terus menerima Kristus di dalam hidup kami dan terus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu, hiduplah sesuai dengan nilai-nilai Kristiani karena Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Amin.